warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatid, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz Aufasa, Bapak Ustadz Abdul Malik, Bapak Ustadz Saripudin, Bapak Ustadz Subhan, Bapak Ustadz Huzaini, Bapak Ustadz Sodikin, dan para tokoh masyarakat semuanya yang hadir pada kesempatan ini malam. Wabil khusus Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga besarnya, Bapak Arif Kusbianto. Mari kita pada kesempatan malam hari ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para asatid, para masyayikh, para guru-guru kita semua, para tokoh masyarakat kita semua, mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan barokah. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah. Disehatkan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Keluarganya selalu dijaga oleh Allah. Amin. Rumah tangganya dilindungi oleh Allah. Amin. Apapun usahanya diberikan kesuksesan oleh Allah. Amin ya Allah. Diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Dimudahkan berbagai macam urusannya. Amin. Baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Amin. Bapak-bapak jamaah majlis zikir malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun pada malam yang penuh dengan barokah ini, di mana hujan turun, petir menyambar, tapi alhamdulillah kita tetap istiqomah duduk di majlis zikir malam Jumat. Oleh karenanya ketika hujan turun, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit merugi bagi orang yang ini malam tidak hadir, tidak berdoa, tidak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena salah satu doa itu diijabah ketika turun rahmat, yakni turun hujan. Oleh karenanya mudah-mudahan di dalam kehidupan kita di alam dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Dimudahkan urusan kita, dimudahkan bisnis kita, dimudahkan dagang kita, dimudahkan pekerjaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan jangan lupa mudah-mudahan dibanyakan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ini malam kita hadir di majlis taklim malam Jumat dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memusatkan pikiran kita supaya kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pembacaan surat Yasin, lewat pembacaan tahlil, lewat pembacaan tahmid, lewat pembacaan tazkir. Mudah-mudahan bacaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bacaan kita sebagai wasilah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan berbagai macam urusan kita. Amin, Amin ya ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki hampir di ujung bulan Rajab. Kalau malam Rabu kemarin malam 17, berarti sekarang malam 19. Kalau Pak Ustadz ingat kemarin malam Rabu malam 17, habis saya di Bekam. Jadi Bekam itu ada sunnah 17, 19, 21. Subhanallah. Alhamdulillah yang Bekam orang 7 RT 20 mau dibayar lari orangnya. Ya Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu Pak, kalau Bekam ada kayak Pak Hajar tuh. Mau jadi promosi kita. Ini malam 19 bulan Rajab. Artinya malam Jumat depan kita sudah berada di 27 Rajab. Kalau nggak salah 27 Rajab, berarti sekarang tanggal 20 di bulan Rajab. Oleh karenanya sesuai dengan arahan kemarin yang telah saya katakan, mari kita senantiasa beramal soleh di bulan Rajab. Ini kenapa? Karena amal yang kita kerjakan bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi amal soleh yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan kembali kepada diri kita yang melaksanakan kebaikan, yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya pembukaan dulu, boleh Pak enggak Pak? Boleh. Saya khawatir karena habis hujan, dipesan sama istri, "Aa mau kemana? Mau ke majelis taklim malam Jumat." "Oh silakan, tapi nggak usah malam-malam ya." "Kenapa?" "Dingin." Aku udah gitu doang saya mah Pak. Makanya nggak bakal lama-lama saya ngaji. Insya Allah selesai sampai jam 10. Insya Allah. Kalau jam 10 ngaji tutup, ngobrol sampai jam 12. Kan ngaji, ngopi, zikir dan bahagia kan begitu. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "In aradtum rahatal waqtal mauti." Jikalau kalian semua menginginkan diberikan kemudahan, menginginkan diberikan kenyamanan, kapan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Jangankan kita orang yang penuh dosa, terkadang ngaji, terkadang enggak, terkadang zikir, terkadang lupa. Tapi alhamdulillah malam Jumat kita diingatkan oleh panitia untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tempat yang istimewa, waktu yang istimewa. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita pertahankan majlis zikir malam Jumat. Ketika kumpul dari sini, kita lepas hiruk pikuk kehidupan duniawi, apalagi politik ya Pak. Betul. Lupakan itu politik, lupakan mau RI 1, Sukaragam 1, Sukaragam 2, ada Sukaragam 2. Lupakan. Kita di sini tenang, nggak usah dipotong, Herin. Nggak usah dipotong, langsung aja. Kita di sini supaya tenang. Oleh karenanya, lupakan hal itu semua. Lupakan tadi kita mencari maisha dunia. Penat kita rasanya, capek kita rasanya, tapi kalau sudah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbayar lunas itu capek, nggak ada lagi rasa capek. Adanya kita senang berzikir kepada Allah Subhanahu. Jangankan kita yang penuh dengan dosa, jangankan kita yang bergelimang salah, wali Allah, Sayyid
Qutbi Rabbani wal Arifin Syekh Abdul Qadir Jailani pun merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Sakit Pak, sakit katanya. Jadi Ustaz atau siapa mau ngerasain jangan Pak, katanya kan begitu. Sakit. Oleh karenanya kata Rasulullah, jikalau ingin nyaman, kalau udah nyaman kan enak Pak, nyaman, hidup udah nyaman enak, nyaman ketika proses sakaratul maut. Kemudian minal atsi, ketika sakaratul maut itu haus. Kang Dadang, haus. Proses sakaratul maut, haus. Makanya keringat dingin. Keringatnya gede-gede, nih dipegang dingin semua, laksana es. Itu orang lagi sakaratul. Makanya lagi begitu, orang tua kita dulu lagi begitu, jangan kabur, jangan lari, temenin. Alhamdulillah, penyegar sudah datang. Alhamdulillahirobbil alamin. Ini anak begini kan dengerin sambil ngopi. Akhirnya walaupun insya Allah nggak ngantuk lah kalau ada kopi mah. Kalau dengerin ngaji kan ngantuk. Kalau dengerin ngaji sambil kopi, insya Allah ngantuk juga. Insya Allah. Haus. Nggak mungkin minta kopi enggak gitu. Hausnya amat tersangat haus. Kita kasih minum masih haus, habis 1 galon haus, bahkan habis 1 lautan tetap haus. Kenapa? Karena haus, karena sakitnya sakaratul maut. Oleh karenanya kalau ingin selamat dari itu semua, bahkan wa khurujimal imani, tatkala ruh kita keluar dari jasad kita tetap membawa iman. Artinya kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Sulit, nggak gampang Pak. Oh saya tukang ngaji, belum tentu. Yang ngaji belum tentu, yang tukang dikir belum tentu. Apalagi kita yang kadang-kadang dikir, kadang-kadang tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti proses sakaratul maut kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu tugasnya anak tuh, nuntun orang tuanya lagi sakaratul. Ayo lupakan semua ayah, lupakan semua ibu, tinggalkan itu urusan dunia, nggak usah dipikirin macam-macam. Kalau ibu punya sawah kasih aja sama saya. Itu dia bangun bisa. Kalau punya toko selain aja sama saya. Nggak jadi matinya. Artinya apa? Kita tuntun jangan sampai orang tua kita masih berat ketika keluar di alam dunia, masih ada urusan dunianya yang nyangkut di pikirannya. Lepas, kosongkan, tuntun, ikuti kalimat saya la ilaha illallah. Kalau udah sudah la ilaha jangan diterusin la ilaha illallah, tahlil itu bukan tahlil. Kalau tahlil kan la ilaha illallah, terus dakhalal jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu harapan kita semua, harapan ketika kita nanti proses sakaratul maut. Wa najatan minasyayatin, bahkan kita selamat dari godaan setan yang senantiasa selalu menyesatkan kita. Datang godaan setan itu yang ingin memurtadkan kita, yang ingin mengapirkan kita, karena setan itu pengen punya banyak teman. Digoda kita agar kita kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini proses sakaratul maut itu ada malaikat, ada setan.
Ki kanan malaikat, kiri setan. Kata setan, udah ikut saya aja, udah ikut saya aja. Kata malaikat, jangan sesuai dengan apa yang kamu amalkan tiap malam Jumat. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. In aradtum rohata waqtal mauti. Nih. Ini fungsinya Al-Qur'an untuk memberikan nasihat, untuk memberikan peringatan kepada siapa? Kepada kaum. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kabar gembira dari Allah berupa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi Al-Qur'an. Oleh karenanya fahum ghafilun anil imani wa rusdi, maka dia lalai daripada iman dan petunjuk. Ya'ni ya Muhammad anzalna ilaika hadal qur'ana litakhawwifa bihil qaum alladzi lam yukhawwifu. Ya Muhammad anzalna, kami turunkan Al-Qur'an ilaika kepada engkau litukhawwifu, untuk agar mereka merasa takut. Alladzi lam yukhawifu, karena mereka tidak pernah merasa takut. Al-Qur'an diturunkan fungsinya adalah untuk memberikan satu peringatan. Kalau kamu nggak beriman kepada Allah, kalau kamu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, awas loh. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu fungsi Al-Quran. Kamu nanti hidupnya nggak bahagia, kamu nanti hidupnya akan sengsara. Ini fungsi Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Apapun aspek di dalam kehidupan di alam dunia ini, ada semuanya aturan di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, inilah mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sejak zaman Nabi Ismail nggak ada yang memberikan peringatan, maka banyak orang yang lalai. Atau ada orang yang memberikan peringatan tapi tidak didengarkan. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Lakon hakol, maka sungguh hakol, telah benar al-kaulu ketentuan, al-kaulu adab, ala aksarihim atas kebanyakan mereka, fahum layu minun. Fahum karena keadaan mereka layu minun tidak beriman. Ay wajabat kalimatul adab ala aksarihim, yakni wajib didatangkan ajab atas kebanyakan mereka. Sudah diberikan peringatan, tapi dia nggak beriman. Berarti kan wajib diturunkan ajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi indahnya menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad, ajabnya nggak langsung diturunkan sekarang. Coba kalau umat-umatnya Nabi yang lain. Untung kita nggak jadi umat Nabi Yunus. Wah, kalau kita umat Nabi Yunus kagak ada, kita mati semua. Ini umat menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Lut umatnya minta diturunkan hujan api dari langit. Nabi Lut mau dihajar lagi gempa seperti gempanya yang ada di mana tuh kemarin, Palu. Nah itu gempanya seperti gempanya Nabi zaman Nabi Lut, gempa. Lah kita mah tukang bohong iya, tukang maksiat iya, tetap aja masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita nggak jadi umat Nabi Muhammad, langsung cash Jina, langsung disediakan namanya Malik Jina, Dedi Iskandar Jina, ada di sini. Malu nggak kita berapa? Di sini tandanya lagi Jina nih, pulang dari Kobak Biru. Itu Galdanas tuh, yang punya Bu Haji. Bu Haji lagi. Suruh mampir kita. Saya bilang mampir nggak punya duit, nggak apa-apa, gratis Ustaz. Ngalah barokah ya, untuk ngalah barokah saya kan begitu ya, barangkali kalau habis Pak Ustadz pakai banyak pelanggan lah, untung tahan iman. Ini bener Pak, bener ya Allah, untung masih selamat.
Ya karena jalan saya Mas Rahmat pada waktu itu lagi kondangan. Wahyu belakangan waktu itu datangnya dia. Coba kalau bareng-bareng mah mungkin ngikut. Ya lagi ke Ustaz saya pas kita kondangan kan jalan situ tuh. Coba ingat banget dia masih. Kalau begitu ingat. Ya Allah ditawarin gitu. Baru sekali-kali tawarin itu Pak. Ya Allah. Karena siang aja Pak, siang masih buluk. Coba kalau malam tertipu kita. Ngikut juga mungkin kalau malam. Sensor itu sensor. Nanti gini saya ngeliat nih. Gitu. Sensor kalau itu Bapak. Oh. Lanjutkan. Lanjut. Ini kalau di sini ya, kalau umat Nabi Muhammad aman, ya kan tinggal dikasih tanda, nggak langsung diajak oleh Allah Subhanahu. Itu indahnya menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sudah diberikan nikmat oleh Allah berupa Nabi Muhammad, makanya seringlah kita membaca sholawat untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu. Nikmat yang paling besar kita diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita, sehingga kita di alam dunia ini tidak diadab oleh Allah Subhanahu. Amin ya oleh Robbal. Jangan amin dulu, nanti lo di dalam barja, nanti lo di alam akhirat ini malaikat udah gemes. Gemes ini malaikat, ya Allah, kapan dia datang kata malaikat. Kapan dia Iskandar datang ya Allah. Ini dia tukang ngomong doang ya Allah, ngejalanin enggak ya Allah. Dia yang ngomong, Jenal yang nyebarin videonya. Dua-duanya dia ditunggu-tunggu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan cuma ngomong doang loh kayak gitu. Masuk ke alam barzah. Ini dia orangnya. Alhamdulillah datang malaikat rahmat. Amin. Ya Rabbal alamin. Datang kalimat ajab, langsung kalimat ajab diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngerti dan paham sejak zaman ajali yang namanya pembesar Quraisy itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal itu nggak pernah beriman kepada Allah. Abu Lahab itu nggak pernah beriman kepada Allah. Syaibah itu nggak pernah beriman kepada Allah. Mughirah itu nggak pernah beriman kepada Allah. Wa amsalihim, dan semisal-misal mereka, teman-teman mereka, konco-konco mereka beriman kepada Allah. Allah ngerti sejak zaman azali. Lalu untuk apa ini Al-Quran? Litakidil hujjah, untuk kekuatan hujjah. Artinya dulu aku turunkanmu, aku utus Muhammad. Dulu aku berikan Al-Quran, aku berikan peringatan dengan Al-Quran. Kenapa engkau nggak ngikut Muhammad? Ini argumentasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti nggak dituntut sama si Jahal, supaya nanti nggak dituntut sama si Lahab. Ya, yang temennya yang jin itu ada Lahab tuh. Kalau anak-anak kita nonton aja Lahab, si Lahab tuh kan begitu. Yang usah itu sinetron itu. Nah, si Lahab nggak bakalan beriman, si Jahal nggak bakalan beriman, si Utbah nggak bakalan beriman. Tapi Allah mendatangkan dulu utusan, tapi Allah mendatangkan Rasul dulu, mendatangkan dulu Al-Quran, supaya nanti ini loh argumentasi Allah. Udah datangkan, kamu nggak beriman berarti kamu yang salah, bukan aku loh yang salah. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gunanya ditungzir liyaqad haqqal qaulu ala aksarihim fahum la yu'minun. Kenapa? Karena mereka itu bukan ahli tauhid, karena mereka itu bukan ahli iman, karena mereka itu ahli musyrik, kafir kepada Allah Subhanahu. Oleh karenanya beruntunglah kita mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak sejaman dengan Rasul, tidak melihat Rasul, tidak mendengar perkataan Rasul, tetap kita beriman kepada Rasulullah, maka kita termasuk umat yang sangat istimewa. Maka nanti di padang mahsyar kita diistimewakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang lain belum masuk surga, insya Allah kita dulu yang masuk surga. Berarti kalau kita yang masuk surga duluan, pasti kita juga ya neraka pasti dulu. Sebelum umat-umat yang lain kan kita dulu masuk surga. Bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu, dan bagi yang kafir kan kita berarti kita neraka duluan. Nauzubillahi min. Ya, mudah-mudahan walaupun secuil amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang menyebabkan kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu tetap menjaga keimanan kita kepada Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita, dan kita akan bertemu dengan Allah membawa tauhid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.